Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Bagi yang terbiasa membaca, terutama membaca karya-karya akademik, pasti merasa terganggu ketika ada tulisan di kampus, tapi itu disambung gitu. Nah, itu seharusnya dipisah itu. Atau nama instansi yang seharusnya ditulis kapital malah ditulis secara kapitil. Nah, itu kesalahan-kesalahan kecil seperti hal tadi ini itu bisa menurunkan kredibilitas tulisan Anda di mata dosen dan penguji, ya, terutama ketika konteksnya adalah menulis karya ilmiah untuk tugas akhir, ya, baik TA maupun skripsi. Inilah mengapa kita perlu memahami ejaan yang disempurnakan atau EYD, ya, terutama edisi 5 ini yang berlaku sejak tahun 2022. Kira-kira mengapa sih EYD itu penting? Ya, ejaan adalah kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan, termasuk penggunaan tanda baca. Dalam konteks akademik, ketepatan ejaan adalah cermin kedisiplinan dan sikap ilmiah seorang penulis. Ada 3 alasan mengapa EYD sangat krusial bagi mahasiswa, terutama di Politeknik. Pertama, kesalahan ejaan mencerminkan kurangnya ketelitian, ya, sesuatu yang tidak boleh ada dalam laporan teknis. Ya, ini nanti ketika Anda di lapangan sangat berbahaya ini. Kedua, kesalahan kata depan ini bisa mengubah makna kalimat dan menimbulkan ambiguitas. Ketiga, tugas akhir, ya, saudara pasti penuh dengan nama instansi, nama geografis, dan judul, ya, baik judul artikel ilmiah ataupun buku, ya, semua itu bergantung pada aturan huruf kapital yang benar yang ada di dalam EYD. Ya, mari kita bahas terkait dengan huruf kapital. EYD edisi 5 memiliki 23 pedoman penggunaan huruf kapital. Kita bahas saja yang paling sering dibutuhkan oleh saudara sebagai mahasiswa. Huruf kapital digunakan di awal kalimat, ya, ini sudah sangat umum, ya, paling dasar. Kemudian pada nama orang, ya, nama dosen kalian, keluarga kalian itu paling depan setiap katanya itu selalu menggunakan huruf kapital. Ya, kemudian pada nama teori dan hukum, hukum Pascal, kemudian daerah Fibonacci dan sebagainya, itu nama penemunya itu dibuat kapital. Tetapi kata hukumnya ataupun deretnya itu tidak perlu kapital. Kemudian nama gelar akademik dan jabatan diawali dengan huruf kapital. Itu hanya ketika diikuti nama orang yang bersangkutan. Contoh, Profesor Suparjo, ini P kapital, S kapital. Ya, tapi kalau hanya ia adalah seorang profesor itu tidak perlu, P-nya tidak perlu kapital. Ya, karena tidak diikuti oleh nama yang bersangkutan. Kemudian nama hari, bulan, kemudian hari raya itu juga ditulis kapital, ya. Januari, Kamis, ya, JK itu kapital. Kemudian nama geografi spesifik, Sungai Mahakam, SM itu kapital. Benua Eropa, ya. Kemudian tapi mereka mendaki gunungan, gunungnya tidak ada namanya, itu tidak perlu kapital, ya, karena gunung di sini tidak merujuk, ya, pada nama yang spesifik. Sungai juga begitu, kalau tidak ada kata Mahakam misalkan sungai saja itu tidak perlu kapital. Kemudian untuk judul buku, artikel atau laporan semua kata dikapitalisasi kecuali kata tugas seperti di, ke, dan, yang, untuk, ya, kecuali jika menjadi kata pertama. Contoh, teknik menyusun laporan ilmiah di perguruan tinggi, D-nya tidak perlu kapital. Itu misalkan judulnya ada seperti itu. Kemudian kita bahas juga terkait dengan kata depan di, ke, dan dari. Ya, ini adalah kesalahan paling umum, ya, rawan sekali ditemukan ini dalam tulisan mahasiswa, dalam penulisan tugas akhir ataupun skripsi. Itu bagaimana ya membedakan penulisan antara di, ke, dan dari, gitu ya. Aturannya sederhana. Kata depan ditulis terpisah jika menunjukkan tempat atau arah. Ya, contoh di kampus itu dipisah di dan kampus. Ke laboratorium itu dipisah ke spasi laboratorium. Dari spasi Samarinda, ya, perhatikan itu ada spasi, ya. Sebaliknya awalan atau imbuhan itu ditulis serangkai, ya, disambung.
jika membentuk kata kerja atau kata benda. Contoh, ditulis, di dan tulis itu nyambung itu. Diuji, dihitung, dipukul, dinasihati. Ini kata kerja pasif ya. Ketua, kekasih, kalau itu jelas ya. Itu kata benda itu. Eh cara cepatnya ya bisa digantikan ke dan masih logis, maka itu adalah kata depan yang harus dipisah. Contoh, di meja bisa menjadi ke spasi meja ya, itu logis, masih bisa dipisah. Tapi kalau dimakan tidak mungkin itu menjadi kemakan, itu kan bahasa tidak baku ya. Kemakan itu termakan sebenarnya ya, kalau tadi itu ditulis serangkai. Jadi seperti itu teman-teman, penguasaan EYD mungkin tampak seperti hal teknis yang ya sepele ataupun tidak bermanfaat ya, cenderung membosankan barangkali. Tapi ketika Anda menuliskan laporan, tugas akhir, skripsi ya, jika itu bisa membuat lebih rapi, bebas kesalahan ejaan, percayalah itu berbicara banyak tentang profesionalisme Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.